Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Segala puji syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang itu menunjukkan diri kita itu sebagai seorang hamba, Allah sebagai seorang Rabb. Menunjukkan diri kita, pengakuan diri kita sebagai seorang budak, Tuhan sebagai zat pencipta. Pengakuan kita sebagai makhluk, Tuhan sebagai khalik. Maka tiada waktu terluang bagi kita kecuali lafaz-lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kekenyangan perut, nikmat keamanan, dan tentu nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada diri kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Kepada juga keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita juga unjukkan salam kepada semua pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan, dan juga berwasiat kepada sidang jemaah Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan dimanapun kita berada. Allah telah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kita mati kecuali dalam sebagai seorang muslim. Atau boleh engkau mati ketika engkau sudah menjadi seorang muslim. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqul haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kalian, takutlah kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada. Di masjid kita fahami tentu kita merasa paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika di tempat hiburan mungkin, di tempat kerja mungkin, terkadang ada waktu-waktu, ada jeda-jeda di mana seakan-akan kita terlepas hubungan kita vertikal kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu kita itu sebagian besar di tempat-tempat itu. Sementara di masjid hanya mungkin sehari 5 kali itu sudah alhamdulillah. Ada yang mungkin hanya 4 kali, ada yang mungkin 3 kali, ada yang mungkin 1 minggu sekali ketika Jumatan saja. Padahal kita hidup, ya. Jangan-jangan nanti mati kita tidak berada di masjid kalau seperti itu, ya. Maka Rasul mengatakan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan maksiat dengan perbuatan baik. Karena terkadang seorang yang bertakwa pun terkadang melakukan khilaf, terkadang melakukan salah, terkadang setan berhasil membisikinya. Maka ketika kemudian dia melakukan dosa, segera dia istighfar, dia tobat, dan diikuti dengan perbuatan baik, perbuatan hasanat. Yang perbuatan hasanat itu Rasul mengatakan akan menghapus kesalahan-kesalahan maksiat tadi. Satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Apa itu? Talil Quran, pembaca Quran, orang yang senantiasa membaca Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mut'imil hi'an,
ji'an, orang yang memberi makan kepada orang miskin. Dan yang keempat adalah wasoimi fi syahr Ramadan, orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kita lihat satu persatu. Ada tidak kita berada di antara empat golongan itu? Tentu kita berharap kita menjadi keempat-empatnya, atau kita masuk dalam kriteria keempat-empatnya. Kriteria pertama apa? Ta'lil Quran, orang yang membaca Quran. Berapa kali kita baca Quran? Yang itu kita ada di dalam saku kita. Aplikasi Quran yang sudah kita unduh dalam HP kita, berapa kali kita buka? Berapa kali kita baca? Kita komparasikan dengan berapa kali kita buka WA, berapa lama kita buka Facebook, berapa lama kita buka IG, berapa lama kita buka YouTube, dan berapa menit? Oh mas menit engkau baca Quran itu. Waktu yang kita lakukan membuka IG, FB, Facebook atau YouTube adalah waktu yang sia-sia. Sementara 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit yang kita gunakan untuk baca Quran, maka Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca Quran, karena sesungguhnya Quran yang kau baca itu akan menjadi syafaat kalian hari kiamat nanti. Sudah kita lakukan. Pantaskah kita mengatakan besok Quran yang setiap hari saya baca ini, yang pada subuh saya baca, pada menjelang maghrib saya baca, akan menjadi syafaat bagi kita? Atau kita hanya ingat ketika waktu-waktu tertentu saja, atau terkadang malah kita lupa karena kesibukan dunia yang telah melalaikan diri kita. Surat An-Nahl dikatakan, surat Ar-Ra'd dikatakan, Ar-Ra'd ayat ke-28 dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ala bi dzikrillah, ingatlah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami Allah telah turunkan Quran. Huwa syifaa'un wa rahmah. Dia Quran itu syifa dan rahmat. Penawar terhadap duka lara hati, penawar terhadap kesedihan hati, penawar terhadap kepahitatan hidup. Wa rahmah, dan rahmat. Tentu lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang kafir Allah katakan wala yazidul zalimina illa khasara. Sementara untuk orang-orang zalim, Quran itu tidak menambah apa-apa kecuali kerugian saja. Maka lihatlah diri kita masing-masing. Kita berada pada golongan yang mana? Apakah dengan satu hari kita terlewatkan membaca Quran, kita tidak rindu dengan baca Quran? Atau jangan-jangan ketika kita ditanya kapan terakhir engkau baca Quran, kita masih mengingat-ingat? Kalau tidak 3 hari, 4 hari, 5 hari yang lalu, celaka kita. Kenapa kita cuma kata pagi tadi saya baca Quran, ketika ditanya sorenya, siang tadi saya baca Quran, ketika ditanya paginya, tadi malam saya baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Teman-teman mahasiswa baru, teman-teman IMM yang saat ini sedang melakukan masta, ya, mestinya masta itu berkaitan dengan al-Islam ke Muhammadiyan. Camkan ini ya, al-Islam ke Muhammadiyan. Beri pemahaman, tekankan kepada adik-adik calon mahasiswa itu untuk memiliki ghirah, untuk memiliki semangat di tengah kesibukan apapun dunia kita, di tengah kesibukan kuliah kita, di tengah kesibukan ujian-ujian kita. Jangan lupakan Quran, baca Quran. 2 menit baca sholat, Anda buka Quran HP Anda. 3 menit baca sholat, Anda buka HP Anda. Sehingga one day one juz itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Seandainya ada kemauan di antara kita gitu. Maka Rasul mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, syafaat bagi pembacanya. Golongan yang kedua yang dirindukan jannah adalah orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya.
Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang dia mukmin, barang siapa yang dia mengaku Islam, falyakul khair aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik ataukah diam. Hendaklah dia bertulis yang baik ataukah dia diam. Seorang muslim seorang yang cerdas. Ada kalanya dia harus bicara, tapi ada kalanya dia harus diam. Ada kalanya dia harus tulis, tapi ada kalanya dia harus wakaf, berhenti. Kapan dia tulis? Ketika dia lihat kemungkaran. Kapan dia bicara? Ketika dia lihat kemungkaran. Ketika dia lihat kemaksiatan. Rasul katakan, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, maka hendaklah dia hentikan kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Seandainya dia tidak mampu dengan lisannya, seandainya tidak mampu dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman. Yang dengan hati itu adalah adhaful iman. Kita hisab diri kita, kita hisab lisan-lisan kita. Berapa banyak nada yang keluar dari mulut kita dalam sehari itu yang bermanfaat bagi orang lain, dibanding dengan ucapan-ucapan yang lagho, dibanding dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan dosa dan fitnah. Kelihatannya mudah, tetapi ternyata tidak mudah. Ya, maka hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, termasuk salah satu di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Teman-teman mahasiswa, ya, tolong ini diperhatikan, ya. Bukan hanya menjaga lisan, menjaga tulisan kita. Thinking before posting. Pikir dulu sebelum ngeposting. Seandainya yang Anda posting itu adalah fitnah, dosa, Anda mendapatkan dosa jariah, dosa berantai. Dan kebalikannya, seandainya yang kita posting itu bermanfaat, amal soleh, ilmu, maka akan mendapatkan pahala jariah. Maka jadilah mahasiswa yang cerdas, ya, memanfaatkan segala waktu. Ya, kelihatannya kerjanya dikit tapi pahalanya mengalir. Apa itu? Posting yang baik-baik, sehingga ketika dia tidur pun pahala itu bisa mengalir ketika ada orang yang membacanya. Kemudian dia mendapatkan hidayah gara-gara apa yang dia baca, akibat postingan dari diri kita. Ya, maka hafizul lisan juga termasuk menjaga perkataan kita, tulisan-tulisan kita, jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Yang ketiga adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang banyak bersedekah. Tentu kalau kita disuruh milih, apakah Anda ingin menjadi seorang yang mustahiq atau muzaki? Setiap dari kita mesti akan menjadi mengatakan, saya ingin menjadi seorang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Dia mampu, dia memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ya, maka dalam Al-Imran dikatakan alladzina yunfikuna fisyara'i wal dhara, orang-orang yang dia menafkahkan apa yang dia miliki fisyara'i wal dhara, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kekurangan. Itulah perintahnya, ya. Tentu ketika dia kaya, banyak yang dia keluarkan. Ketika dia berkurang, sedikit yang dia keluarkan. Bahkan Rasul mengatakan, senyummu terhadap saudaramu sesama muslim itu adalah ibadah. Maka betapa mudahnya syariat ini, betapa mudahnya kita mendapatkan pahala, ya, tergantung dari kepada diri kita masing-masing. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, seorang mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan, yang kemudian puasanya ikhlas. Dan baru saja beberapa bulan yang lalu Ramadan yang kita telah melakukan. Maka sidang jemaah insyaallah dimuliakan Allah, 4 golongan yang kita berharap kita masuk dalam keempat-empatnya. Ya, rajin baca Quran, cukup memelihara lisan-lisan kita, memelihara tulisan-tulisan kita, kemudian memberikan apa yang kita miliki, menginfakkan sebagian harta kita, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Dan tentu kita harapkan juga puasa-puasa tatawwu, puasa-puasa sunnah, yaitu akan menambah amalan-amalan dari kita. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin,
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbana lakal syukru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguh dunia telah sampai kepada hari ini, zaman yang tidak terbayangkan dulu oleh zamannya Rasulullah, zaman di mana penuh dengan fitnah, ya, zaman di mana semua maksiat terkumpul dari maksiat umatnya Rasulullah zaman dulu. Maksiat pertama kali dilakukan ketika umatnya Nabi Adam, Habil dan Qabil, salah seorang membunuh yang lain. Saat ini fitnah itu ada. Maksiat di kaumnya Nabi Lot saat ini terang-terangan ada, bahkan dilegalisasi di beberapa negara. Maksiat khamr saat ini ada. Maksiat zina di beberapa negara dilegalkan. Inilah zaman di mana kita menghadapi fitnah yang luar biasa besar. Maka di mana kita akan berpijak? Ya, di mana kita akan berpijak? Maka ingat-ingatlah bahwasanya seseorang akan menanggung apa yang dia amalkan. Maka dekat-dekatlah kita dengan agama, dekat-dekatlah kita dengan Quran, dekat-dekat kita dengan ulama. Bahwa Quran kita dimanapun kita berada. Kantongi HP Anda yang penuh dengan aplikasi Quran, download beberapa aplikasi yang bermanfaat, kitab-kitab bermanfaat, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Fathul Bari dan sebagainya. Buka itu ya. Karena apa? Di tempat yang sama di HP itu banyak fitnah. Maka mudah-mudahan dengan usaha keras kita itu Allah memberikan kemudahan kepada kita, hidayah kepada kita, sehingga apa, kita bisa melalui zaman ini yang kita tidak akan tahu sampai zaman tahun berapa dunia masih akan ada itu. Kita bisa selamat melewati zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, mudah melaksanakan perintah Allah, diringankan kita menjauhi larangan-larangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafidhna min sakaratul maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.